Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari penggemar, pesan penggemar setia. Oke. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ijikewir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3663-3665. Mengapa begitu lama untuk menyusul? Kami menunggumu sangat lama, berak sekebon. Master Sekte Jiang melihat bahwa Giovanni membutuhkan waktu lama untuk mengejar ketinggalan, jadi dia menegur dengan keras. Guru, saya makan seblak 5 porsi, jadi saya sakit perut. Giovanni menjelaskan dengan perasaan bersalah, dan kemudian terus melihat sekeliling dengan matanya. Dia ingin melihat apakah tabib ilahi Liu dan orang-orangnya telah menyusul. Tetapi setelah berjalan beberapa saat, Giovanni tidak menemukan bayangan tabib ilahi Liu dan yang lainnya, dan dia merasa sedikit tertekan. Pada saat ini, di jalan yang akan dilalui Dev dan yang lainnya, tabib ilahi Liu dan keempat biksu sedang menyiapkan formasi sihir. Yang pasti, saya hanya bisa menggunakan jimat formasi yang saya beli dengan harga tinggi. Tapi jika saya menangkap Dev, semua kerugian akan sepadan. Tabib ilahi Liu memegang jimat formasi di tangannya. Meskipun dia sangat enggan, dia masih menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya dan mulai memasangnya. Tabib ilahi Liu, itu adalah dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Jimat formasi bukanlah apa-apa, tapi kita harus berhati-hati. Karena anak itu bisa membuat aliansi penyegelan iblis mengeluarkan perintah pembunuhan, dia sepertinya memiliki beberapa keterampilan. Biksu berjanggut itu berkata kepada tabib ilahi Liu. Jangan khawatir, selama Dev terjebak ke dalam formasi sihir, dia tidak akan bisa melarikan diri. Mata tabib ilahi Liu penuh percaya diri. Dia membeli jimat formasi sihir ini dengan harga yang sangat tinggi dan selalu menggunakannya sebagai kuncian. Mengeluarkannya sekarang dan itu akan lebih dari cukup untuk menghadapi Dev. Tabib ilahi Liu dan yang lainnya baru saja membuat formasi sihir, dan Dev serta yang lainnya juga tiba. Hei, kenapa kamu ada di sini? Melihat tabib ilahi Liu dan yang lainnya, Master Sekte Jiang tertegun sejenak. Karena ketika tabib ilahi Liu pergi, dia tidak menuju arah ini. Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di hadapan mereka sekarang? Dan ketika Giovanni melihat tabib ilahi Liu dan yang lainnya, senyuman tak terlihat muncul di wajahnya. Master Sekte Jiang, kita sudah ditakdirkan. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda lagi. Melihat Master Sekte Jiang, tabib ilahi Liu tersenyum ringan dan berkata. Namun saat berbicara, mata tabib ilahi Liu selalu menatap Dev secara tidak sengaja. Bahkan empat biksu lainnya memandang Dev baik sengaja atau tidak sengaja. Ketika Dev melihat ini, dia sedikit mengernyit, dan kemudian kesadarannya perlahan menyebar, dan dia langsung menemukan fluktuasi energi spiritual di depan mereka. Apakah ada formasi sihir yang dipasang di depan? Setelah Dev menghilangkan kesadarannya, dia menyadari bahwa seseorang telah membuat formasi sihir di depannya, dan dia langsung menjadi waspada. Tabib ilahi Liu, saya tidak tahu apakah Anda sengaja menunggu kami di sini, atau apakah Anda kebetulan bertemu kami lagi. Master Sekte Jiang juga merasa sedikit aneh, seolah-olah tabib ilahi Liu dengan sengaja memimpin orang untuk menunggu mereka di depan. Aku tidak menunggumu melakukan sesuatu dengan sengaja. Kami hanya mengejar monster, itu sebabnya kami sampai di sini. Jika ada yang harus kau lakukan, pergi saja. Aku tidak akan menghentikanmu, kata tabib ilahi Liu sambil tersenyum. Meskipun Master Sekte Jiang merasa ada yang tidak beres, melihat apa yang dikatakan tabib ilahi Liu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus bergerak maju bersama Dev dan yang lainnya. Dev tidak berkata apa-apa, tapi berjalan lurus ke depan dan memimpin. Ketika mereka melewati tabib ilahi Liu dan yang lainnya, Giovanni menatap tabib ilahi Liu dengan tatapan bingung. Dia tidak mengerti, mengapa tabib Liu tidak mengambil tindakan. Tepat ketika Giovanni sedang bingung, cahaya putih yang kuat tiba-tiba menyala, dan kemudian Dev, yang berada di depan mereka, menghilang dalam sekejap. Saat cahayanya menghilang, sosok Dev muncul lagi. Tapi saat ini, sosok Dev sudah berada di dalam penghalang transparan yang besar. Tuan Cheng. Melihat adegan ini, Yakub kaget dan bergegas maju. Tapi dia langsung terlempar oleh kekuatan yang sangat besar. Tuan Cheng.
Master Sekte Jiang dan Yara juga terkejut. Kedua orang itu juga secara naluriah ingin berlari ke arah Dev, tetapi Dev menghentikannya dan berkata, "Jangan datang, saya terjebak dalam formasi sihir. Jika kamu terburu-buru datang, kamu akan terlempar." Bagaimana mungkin? Wajah Master Sekte Jiang dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak mengerti mengapa formasi sihir tiba-tiba muncul di tempat pegunungan yang tandus ini. Hahaha, aku akan menjadi kaya, aku akan menjadi kaya. Tabib Liu tiba-tiba tertawa. Bahkan keempat biksu alam kesengsaraan transendensi tertawa, wajah mereka penuh kegembiraan. Aliansi penyegelan iblis telah menawarkan sumber daya selama 100 tahun, yang merupakan sumber daya yang sangat besar yang tidak terbayangkan. Kenapa dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis bisa menghasilkan hal yang begitu baik pada kita? Biksu berjanggut itu memandang Dev seperti kucing melihat tikus. Tabib Liu, apa maksudmu? Master Sekte Jiang sedikit mengernyit, lalu menatap Tabib Ilahi Liu dan bertanya. Master Sekte Jiang, sekarang setelah masalah ini berakhir, saya tidak akan menyembunyikannya lagi dari Anda. Apakah Anda bodoh jika mengatakan Anda tidak menginginkan dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis? Tidak heran sekte jiwa iblismu tidak terlalu kuat. Dengan kebodohanmu, sekte jiwa iblismu tidak akan pernah bisa berkembang seumur hidupmu. Tabib Ilahi Liu menertawakan Master Sekte Jiang. Dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis apa? Kenapa aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan? Hati Master Sekte Jiang tiba-tiba menegang, tetapi di permukaan dia berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Hahaha, berhentilah berpura-pura. Bukankah orang yang terjebak dalam formasi sekarang itu adalah Dev yang sama yang bisa ditukarkan dengan dedikasi dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun dan mengeluarkan perintah pembunuhan? Sekarang setelah kita menangkapnya, dedikasi aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun adalah milik kami. Kata Tabib Ilahi Liu sambil tersenyum. Anda salah. Saya mendengar bahwa Dev baru berusia awal 20-an, tetapi Tuan Cheng ini jelas tidak sesuai dengan usianya. Master Sekte Jiang buru-buru menjelaskan bahwa dia berharap untuk menipu Tabib Ilahi Liu dan yang lainnya. Penampilannya bisa diubah sesuka hati. Apa menurutmu namaku sebagai Tabib Ilahi itu palsu? Kami hanya menangkap Dev ini, jadi kamu harus membawa muridmu dan segera pergi. Aku tidak akan mempermalukanmu. Tetapi jika Anda ingin membela Dev, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Hanya beberapa dari Anda yang bukan tandingan kami. Tabib Ilahi Liu mengancam Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang mengerutkan kening dan menatap Dev, dia ingin menyelamatkan Dev, tetapi kekuatan mereka tidak mengizinkannya. Tapi meninggalkan Dev seperti ini saja, Master Sekte Jiang tidak bisa menerimanya. Kali ini, Master Sekte Jiang berada dalam dilema. Guru, ayo pergi. Bahkan jika kita tetap di sini, kita tidak akan bisa menyelamatkan Tuan Chen. Giovanni melangkah maju dan membujuk Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang melirik Giovanni, tapi tetap diam saja. Master Sekte Jiang, kamu harus membawa mereka pergi dan tinggalkan aku sendiri. Aku akan segera menyusulmu. Setelah melihat ini, Dev juga membujuk Master Sekte Jiang untuk membawa Yara dan yang lainnya pergi. Bahkan jika mereka tetap tinggal, mereka tidak akan dapat membantu, dan pada akhirnya mereka mungkin mengalihkan perhatian Dev dari melindunginya. Tuan Chen, Anda menyelamatkan hidup saya. Bagaimana saya bisa melihat Anda mati dan tetap acuh tak acuh? Master Sekte Jiang mengerutkan kening dan berkata, Master Sekte Jiang, aku tidak akan mati. Jika aku mati begitu mudah, bagaimana aliansi penyegelan iblis bisa menggunakan dedikasi 100 tahun untuk mengeluarkan perintah pembunuhan? Dev tersenyum ringan, tanpa sedikit pun rasa panik di wajahnya. Master Sekte Jiang, kita harus mendengarkan Tuan Chen dan pergi dulu. Yakub juga berbicara. Yakub telah mengikuti Dev begitu lama, dan dia mengetahui kemampuan Dev. Jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin akan menambah beban lebih banyak pada Dev. Melihat Yakub mengatakan ini, Master Sekte Jiang merasa Dev akan baik-baik saja, jadi dia mengangguk. Setelah menatap tajam ke arah Tabib Ilahi Liu, Master Sekte Jiang memimpin Yara dan yang lainnya dan terus bergerak maju. Yakub juga mengikuti dari belakang, tetapi Tabib Ilahi Liu dan yang lainnya tidak menghentikan Yakub. Hal ini membuat Giovanni sedikit terkejut, memandang Tabib Ilahi Liu dengan bingung, dan mengedipkan mata pada Tabib Ilahi Liu dengan putus asa. Dan Tabib Ilahi Liu sepertinya tidak melihatnya dan mengabaikan Giovanni. Giovanni sangat marah hingga paru-parunya akan meledak, tetapi dia tidak berani menunjukkannya saat ini.
Bodoh, kamu benar-benar mengira aku akan membantumu membunuh orang. Tabib ilahi Liu tersenyum dingin. Banyak orang di dunia dewa dan manusia yang egois dan tidak setia, apalagi para biksu yang berada jauh di dalam gunung iblis surgawi. Giovanni sebenarnya berani mengkhianati orang lain dengan begitu mudahnya, jadi dia pantas ditipu. Sekarang tabib ilahi Liu dan yang lainnya hanya menatap Dev, yang harus mereka lakukan hanyalah menyerahkan Dev kepada aliansi penyegelan iblis. Saat ini, dia tidak akan membuat masalah lain dengan membantu Giovanni membunuh Yakub. Setelah Master Sekte Jiang dan yang lainnya pergi, tabib ilahi Liu perlahan berjalan ke arah Dev. Nak, kemampuan penyamaranmu cukup bagus. Kelihatan seperti aslinya. Tapi tidak peduli seberapa baik kamu menyembunyikannya, bukankah kami masih menemukanmu? Kata tabib ilahi Liu sambil mencibir. Kita lihat saja. Dev bertanya dengan acuh tak acuh. Menurutmu apa yang bisa dilakukan? Sekarang kamu terjebak dalam formasiku dan hanya bisa ditangkap tanpa melawan. Lalu aku bisa menukar kamu dengan dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Tabib ilahi Liu merasa bahagia dari lubuk hatinya ketika dia memikirkan dedikasi dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun. Ingin menjebakku. Dev mengangkat sudut mulutnya, kamu terlalu naif untuk mencoba menjebakku hanya dengan formasi sihir kecil ini. Dev berkata, lalu dengan lembut menekan formasi sihir itu dengan satu tangan. Riak tiba-tiba muncul di kehampaan, diikuti oleh kilatan cahaya keemasan, dan formasi sihir itu langsung runtuh seperti cermin pecah. Melihat pemandangan ini, tabib ilahi Liu dan yang lainnya tercengang. Ini, bagaimana ini mungkin? Mata tabib ilahi Liu membelalak tak percaya pada wajahnya. Tahukah Anda, dia menghabiskan banyak uang untuk membeli jimat formasi sihir ini, itu adalah formasi sihir tingkat tinggi, bagaimana bisa dipatahkan dengan begitu mudah? Tabib ilahi Liu, apakah Anda telah ditipu? Itu hanyalah formasi sihir yang rusak. Biksu berjanggut itu memandang ke arah tabib ilahi Liu dan bertanya. Mungkin saja. Tabib Liu mengangguk. Dia tidak percaya bahwa Dev bisa menembus formasi dengan mudah, pasti ada yang salah dengan jimat formasinya dan dia sudah tertipu. Bahkan tanpa formasi sihir, kita tidak perlu takut pada anak ini. Ketika seorang biksu melihat bahwa Dev baru berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua, dia mendengus dingin dan menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Dengan telapak tangan ini, naga api langsung melesat, langsung menelan Dev. Saya hanya biksu kelas 2 di alam kesengsaraan transendensi. Saya tidak tahu mengapa Anda begitu berhati-hati dan hanya menggunakan satu telapak tangan. Dev mencibir dan berkata. Tabib ilahi Liu dan yang lainnya juga sedikit bingung, bukankah Dev begitu mudah untuk dihadapi? Dengan kekuatan seperti itu, mengapa aliansi penyegelan iblis menawarkan dedikasi 100 tahun? Tepat ketika orang-orang ini bingung, nyala api merah tiba-tiba terbang keluar dari kobaran api, seperti anak panah dari tali. Sesaat biksu yang melakukan tindakan itu hanya merasakan panas di dadanya, kemudian ia menunduk dan menemukan dadanya terbakar lubang besar oleh api merah. Lingkungan sekitar lubang hangus hitam, jelas terlihat bekas terbakar. Seluruh lubang terlihat dari satu sisi ke sisi lain. Setelah beberapa saat, rasa sakit yang hebat datang, menyebabkan biksu tersebut menjerit dan akhirnya terjatuh. Api di sekitar Dev perlahan mulai melemah, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Bermain api denganku, kamu masih amatir. Dev mendengus dingin. Tabib ilahi Liu dan 3 biksu lainnya tercengang saat melihat ini. Seorang biksu kelas 6 di alam kesengsaraan mati dengan cara seperti ini. Anda harus tahu bahwa aura yang diekspos oleh Dev hanyalah alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua. Bagaimana bisa seperti ini? Tabib ilahi Liu memandang biksu berjanggut itu dengan mata kusam, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia hanyalah seorang alkemis, dan tingkat kekuatannya tidak sebaik keempat orang ini. Alasan keempat orang ini mengikutinya adalah karena statusnya sebagai alkemis, dan dia dapat menggunakan status ini untuk menipu banyak sumber daya. Bersambung.